Ria Puspita. Nama yang identik dengan kecantikan, bakat, dan kini kontroversi. Perjalanan kariernya, dari seorang aktris pendatang baru hingga menjadi publik figur ternama, dipenuhi dengan kekaguman sekaligus sorotan tajam. Namun, di balik gemerlap dunia hiburan, tersimpan masa lalu yang diselimuti misteri, yang baru-baru ini terungkap dan mengguncang dunia hiburan dan masyarakat luas. Awal karir Ria diwarnai dengan pesona dan karismanya. Ia memikat hati penonton dengan penampilannya di layar kaca, dengan cepat menjadikannya seorang bintang. Seiring dengan popularitasnya yang meroket, publik pun semakin ingin tahu tentang kehidupan pribadinya. Namun, Ria tetap bungkam tentang masa lalunya, yang justru memicu spekulasi dan rumor. Tak seorang pun tahu bahwa di balik citra dirinya yang dibangun dengan hati-hati, tersimpan rahasia yang begitu kelam dan meresahkan, yang mengancam untuk menghancurkan seluruh kariernya. Bisikan-bisikan mulai terdengar, mengisyaratkan masa lalu yang diselimuti mistisisme dan hal-hal gaib. Kemudian, rumor tersebut semakin berani, menuduh bahwa kesuksesan Ria bukan semata-mata hasil dari bakat dan kerja keras, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih jahat. Industri hiburan Indonesia memang gemar berspekulasi. Di mana ada asap, pasti ada api, setidaknya percikan api. Dan dalam kasus Ria Puspita, asapnya sudah mengepul tinggi. Dari komentar misterius yang dilontarkannya di acara bincang-bincang larut malam, hingga unggahan media sosial yang terkesan biasa saja, namun setelah diamati lebih dekat, mengisyaratkan sesuatu yang lebih. Bisikan-bisikan itu semakin keras. Para penggemar mulai mengupas setiap gerak-gerik dan ucapannya, mencari petunjuk. Beberapa orang menganggap bisikan-bisikan ini hanyalah upaya untuk mencoreng citra Ria, ulah saingan yang iri, atau mantan rekan kerja yang sakit hati. Namun, yang lain melihatnya sebagai jejak roti yang mengarah pada kebenaran yang tersembunyi. Rumor tersebut semakin berembus kencang ketika beberapa jurnalis hiburan, yang dikenal karena ketajaman investigasinya, mulai menerbitkan artikel yang menyinggung tentang masa lalu Ria, yang dianggap kelam. Meskipun mereka tidak secara gamblang menuduh, tetapi implikasinya sudah sangat jelas. Spekulasi mencapai puncaknya dalam sebuah epsanya Habib Jafar, sebuah program keagamaan populer yang dikenal dengan diskusi terbuka tentang iman dan spiritualitas. Habib Jafar, seorang ulama yang dihormati, sering menerima pertanyaan dari pemirsa yang mencari bimbingan tentang masalah pribadi. Pada episode kali ini, seorang pemirsa menulis surat, menyatakan keprihatinannya tentang seorang selebriti yang mereka yakini terlibat dalam praktik ilmu hitam. Meskipun pemirsa tersebut tidak secara eksplisit menyebut nama Ria, tetapi deskripsinya mengarah pada sosok tersebut. Habib Jafar, yang dikenal dengan pendekatannya yang lugas namun penuh kasih, mengonfirmasi bahwa ia telah menerima pertanyaan serupa dari pemirsa lain. Ia mengungkapkan bahwa ia sebenarnya pernah bertemu langsung dengan Ria Puspita, dan Ria telah menceritakan tentang masa lalunya. Meskipun Habib Jafar tidak membeberkan detail spesifik, dengan alasan kerahasiaan percakapan mereka, konfirmasinya telah mengguncang masyarakat. Rumor tersebut bukan lagi sekadar bisikan, kini menjadi konsumsi publik, diakui oleh seorang tokoh agama yang dihormati. Bagian 4. Mengungkap ritual, mengintip kegelapan. Konfirmasi dari Habib Jafar seakan membuka kotak Pandora. Media berlomba-lomba mengungkap kebenaran di balik masa lalu Ria Puspita, berusaha memuaskan dahaga informasi publik. Detail-detail mulai bermunculan, melukiskan gambaran mengerikan tentang dugaan keterlibatan Ria dalam ritual dan praktik ilmu hitam. Sumber-sumber yang dekat dengan sang aktris mengklaim bahwa ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya di sebuah desa terpencil, di bawah bimbingan seorang dukun sakti, seorang praktisi ilmu kebatinan Indonesia. Praktik-praktik ini, yang seringkali diselimuti kerahasiaan dan diwaris secara turun-temurun, konon melibatkan komunikasi dengan roh, manipulasi energi, dan bahkan penggunaan ilmu hitam untuk keuntungan pribadi. Ritual-ritual itu sendiri digambarkan rumit dan mengerikan, melibatkan pengorbanan hewan, persembahan kepada entitas supernatural, dan konsumsi zat-zat terlarang. Bagian 5. Puasa 41 hari. Ujian kemauan dan ketahanan. Inti dari tuduhan seputar masa lalu Ria Puspita adalah puasa ketat selama 41 hari. Puasa ini, yang sama sekali bukan tindakan pengabdian agama biasa, digambarkan sebagai pengalaman transformatif yang dirancang untuk mendorong individu ke batas fisik dan mental mereka, membuka diri mereka terhadap dunia roh. Sumber-sumber mengklaim bahwa selama puasa ini, Ria mengalami kondisi ekstrem, tidak mendapatkan kenyamanan dasar, dan dipaksa untuk menghadapi ketakutan terdalamnya. Ia dikatakan telah mengalami periode isolasi yang berkepanjangan, kekurangan sensorik, dan kurang tidur, yang semuanya dirancang untuk melemahkan tekadnya dan membuatnya lebih rentan terhadap pengaruh spiritual.
Mereka yang mengaku pernah menyaksikan Ria selama periode ini berbicara tentang perubahan drastis dalam sikapnya. Yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini tampak kurus, pendiam, dan mudah tertawa atau menangis. Matanya, yang dulunya berbinar-binar, kini tampak kosong dan menakutkan. Bagian 6. Meditasi malam dan persembahan menyeramkan. Darah, babi, dan sosok Abah. Seolah-olah puasa 41 hari belum cukup mengerikan, itu hanyalah awal dari ritual yang lebih mengerikan, yang diduga terjadi di balik tabir kegelapan. Saksi mata menggambarkan meditasi malam hari di mana Ria, yang mengenakan jubah putih, akan melantunkan mantra kuno. Suaranya bergema di kesunyian malam. Namun, meditasi ini jauh dari kata damai. Sumber-sumber mengklaim bahwa Ria diperintahkan untuk memvisualisasikan citra-citra yang mengganggu, untuk memanfaatkan energi gelap, dan untuk memberikan persembahan untuk menenangkan roh-roh jahat. Persembahan ini, menurut dugaan, bukan untuk orang yang lemah hati. Darah, baik hewan dan, yang paling mengerikan, diduga miliknya sendiri, dikatakan sebagai elemen yang berulang dalam ritual ini. Babi, makanan yang dilarang keras dalam Islam, juga diduga ikut dikonsumsi, sebuah tindakan pelanggaran yang disengaja untuk menunjukkan kesetiaan kepada kekuatan jahat, yang diyakini sedang didekati oleh Ria. Yang mengawasi ritual ini adalah sosok misterius yang hanya disebut sebagai Abah. Sosok ini, yang diselimuti kerahasiaan dan tidak pernah terlihat di depan umum, diyakini sebagai pembimbing spiritual Ria, orang yang membawanya ke dunia kegelapan ini. Beberapa sumber mengklaim bahwa Abah bukanlah manusia sama sekali, melainkan jin yang kuat, entitas jahat yang memaatkan keputusasaan dan ambisi Ria.